Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Detik-detik berlalu seperti hari, akhirnya, awan berangsur-angsur mengendap di udara. Fang Yuan akhirnya mendapat istirahat yang dia butuhkan untuk mengutuk pemilik asli tanah yang diberkati ini. Poin penting seperti itu tidak disebutkan sama sekali dalam resep. Semua karena dia berkonsentrasi keras dan bereaksi tepat waktu, bersama dengan bantuan Feng Tianyu, dia mampu menenangkan dan menstabilkan situasi, perlahan-lahan mendapatkan kembali kendalinya, jika tidak, dia akan gagal. Seiring berjalannya waktu, aura mistis perlahan menyebar. Awan itu benar-benar mencerna umur 300 tahun Gu, menenangkan diri dan kembali ke tempat gandum merah ladang darah. Tetapi pada saat ini, gandum merah telah berubah menjadi biru hijau, seolah-olah tanaman baru tumbuh di musim semi, hampir penuh sesak. Inilah yang digambarkan resep sebagai 300 tahun sebagai musim semi. Gu Immortal misterius itu pasti hanya mengembangkan resepnya tetapi tidak benar-benar melakukannya sendiri. Jika tidak, dia akan menyebutkannya. Fang Yuan beristirahat dan berpikir keras, selanjutnya, saya harus menggunakan umur 500 tahun Gu, tetapi tidak perlu terburu-buru. Dia menyeka keringat dari dahinya, memanggil roh tanah, Bagui, tunjukkan padaku gambar tanah beracun. Segera, gambar asap muncul di udara, menunjukkan gambar mayat Long Qingtian tergeletak di tanah, saat langit dan tanah di sekitarnya diwarnai dengan warna hijau tua. Ini adalah racun Gu Langit Giok Long Qingtian. Gu ini berasal dari zaman dahulu kala, ia memiliki racun kuat yang tidak berani disentuh Fang Yuan. Pada saat ini, dua Master Gu muncul dalam gambar, mereka memiliki kultivasi peringkat 3. Tempat ini aneh, kenapa begitu hijau? Cepat, lihat, mayat itu, ini Long Qingtian. Mereka memasuki tempat ini dan menemukan mayat Long Qingtian secara tidak sengaja. Long Qingtian adalah tahap puncak peringkat 4, kepala iblis yang terkenal, dia benar-benar terbunuh. Cepat lihat, mayatnya mungkin memiliki sesuatu yang baik. Keduanya dengan senang hati berlari menuju mayat Long Qingtian, didorong oleh keserakahan, mereka tidak menyadari tubuh mereka terinfeksi oleh lampu hijau ini. Mencari kematian, Fang Yuan mencibir, seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari 10 langkah, racun mereka bereaksi dan mereka berdua berubah menjadi lampu hijau, menghilang. Racun Gu Langit Giok telah menjadi sangat dalam, wilayah ini hampir selesai, telah benar-benar membusuk, celah yang terbentuknya akan lebih besar dari yang diciptakan Xiao Mang. Waktu sangat berharga, setiap detik itu penting, tetapi Fang Yuan tidak bergerak terlepas dari seberapa cemas perasaannya. Setelah 5 menit, dengan ledakan, tanah yang diberkati bergetar dan aula bergetar. Terowongan celah kedua dibuat. Roh tanah menghela nafas, dengan cara ini, kecepatan kehancuran tanah yang diberkati berlipat ganda. Lanjutkan menyempurnakan Gu. Fang Yuan mengeluarkan umur 500 tahun Gu dan melemparkannya ke awan. Awan bergemuruh lagi, mencoba melepaskan diri dari kendali Fang Yuan. Tapi Fang Yuan siap secara mental, dia tidak tertangkap basah tanpa sadar seperti terakhir kali, dan menahannya sepenuhnya. Tapi dengan cepat, dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Perubahan awan kali ini, tidak hanya memancarkan perasaan licin, tetapi juga kekuatan kasar yang arogan. Seperti ular hijau yang telah berevolusi menjadi naga banjir, akan melepaskan diri dari kendali Fang Yuan. Feng Tianyu, dengan cepat datang untuk membantu, keduanya bekerja keras untuk menekan transformasi awan. Awan bergemuruh berkali-kali, terkadang akan terlepas, tetapi akhirnya ditekan. 5 menit kemudian, awan menjadi cerah lagi, menunjukkan ladang darah dengan gandum emas yang siap untuk panen yang melimpah. Itu adalah adegan, 500 tahun sebagai musim gugur. Untungnya, dia hanya menyempurnakan Gu ini setelah racun pecah, jika tidak, ketika celah kedua terbentuk dan aula bergetar, penyempurnaan Gu ini akan terganggu dan tidak akan berhasil. Fang Yuan menunggu beberapa saat lagi, saat awan perlahan menyebar setelah matang. Dari ukuran tangki air, itu menyusut menjadi Gu baru, jatuh. Fang Yuan memegangnya, itu seperti kulit kacang, keemasan dan memiliki tanda di permukaan, yaitu jejak darah merah.
Bukaan kedua palsu pertama Gu hanya bisa bertahan selama seminggu, itu tidak stabil. Adapun Gu ini, bisa bertahan selama 40 tahun. Pada langkah ini, bukaan kedua yang sebenarnya Gu telah terbentuk, dan sedang memelihara kulit kacang. Tetapi jika dibiarkan berkembang dengan sendirinya, tidak hanya 1000 tahun, tetapi bahkan jika diberikan ribuan tahun, itu mungkin tidak berubah menjadi produk yang sebenarnya. Hanya dengan menggunakan kekuatan eksternal yang kuat, untuk menghilangkan yang palsu dan membuatnya nyata, berubah dari hantu menjadi padat, ia dapat mencapai perubahan kualitatif, membebaskan diri dari kefanaan dan menjadi abadi. Dan kekuatan eksternal ini tidak lain adalah Gu Perjalanan Ilahi peringkat 6. Selanjutnya, kita harus menggunakan Gu Abadi untuk menyempurnakan Gu Abadi. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, mengatur aliran internalnya saat dia memulai langkah terpenting dari seluruh proses penyempurnaan ini. Pada saat ini, di dunia luar, suara pembunuhan membanjiri gunung. Anjing ini milikku. Selama kamu menyerahkan cacing gumu, aku akan menyelamatkanmu hidupmu. Bunuh semua Eggman ini. Manusia varian ini benar-benar menempati satu mata air roh, sungguh membuang-buang sumber daya. Segala macam penjarahan dan perampokan terjadi, saat Gu Master membunuh sampai mata mereka memerah, korban meningkat pesat. Aneh. Mengapa kita tidak melihat Tuan Tai Mu Bai setelah sekian lama? Kemana perginya klan Wu Wu Sentong kita? Klan Tai dan Wu klan Gu Masters merasakan sesuatu yang tidak beres. Cari, cepat cari. Pembatasan kekuatan surgawi sangat kecil sekarang, kita dapat menggunakan sebagian besar cacing Gu kita. Situasinya berantakan sekarang, ada pembunuhan di mana-mana, saat darah mengalir ke sungai, kita perlu menemukan ahli klan kita untuk menekan situasi. Apakah ada tempat yang tidak dicari? Bagian terdalam dari tanah yang diberkati ini, ada kabut tebal. Saat orang-orang ini mengarahkan pandangan mereka ke aula perunggu, Mo Wu Tian telah berjalan ke tepi kabut sendirian. Ada aura Gu Abadi, mata ungunya dalam dan misterius, dengan kesombongan dan keliaran yang tersembunyi di dalamnya. Menggunakan mata ungu, kabut terkadang menghilang, saat sejumlah anjing yang tak ada habisnya muncul dalam penglihatan Mo Wu Tian. Dia mengerutkan kening. Ada pertahanan yang kuat, hanya dia saja yang tidak bisa menembus garis pertahanan ini. Dia membutuhkan bantuan eksternal. Alisnya meredakan saat Mo Wu Tian berbalik. Dia bergerak seperti kilat, merobek langit, bergerak 100 mil saat dia mendarat di depan Hu Mei Er. Hu Mei Er pertama kali ketakutan sampai dia menjadi pucat. Setelah mengenali Mo Wu Tian, dia tersenyum, "Tuan Muda Wu Tian, kamu juga datang." Warisan tiga raja ini memiliki sedikit daging tetapi banyak serigala, Anda mungkin kecewa. Kamu telah naik ke peringkat 5. Hu Mei Er memandang pria ini, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia menelan, mencoba, meringankan keterkejutan ini saat dia memaksakan senyum, "Itu bagus, kamu memiliki kekuatan peringkat 5, kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan hadiah besar dari situasi ini." Eggman hijau ini memiliki jumlah yang sangat besar, mereka telah membangun struktur dan kastil, aku tidak bisa menerobos. Ada permaisuri telur hijau di dalamnya, selama kita menangkapnya, kita akan bisa memiliki keberuntungan yang tak ada habisnya. Hehehe, Mo Wu Tian melihat ke kastil, tertawa ringan, saat itu, Raja Bao, Wang Badan, memiliki 8 permaisuri telur, dan menghasilkan banyak Eggman. Raja Xin, Waisan Wang Xiaoye telah membocorkan informasi Gu dan 100 pertempuran Gu yang tak terkalahkan. Raja Kuan, Wang Ergou, memiliki 2 kaisar anjing, Yingning dan Bahuang. Ini adalah esensi dari warisan tiga raja, tetapi tidak ada yang menarik minat saya. Senyum Hu Mei Er membeku, berpikir bahwa Tuan Muda Wu Tian mengetahui warisan tiga raja dengan sangat jelas. Karena Anda tidak tertarik dengan itu, mengapa Anda tidak membiarkan saya memilikinya? Seperti yang diharapkan dari seorang wanita, kamu terlalu picik. Mo Wu Tian tertawa keras, menatap mata Hu Mei Er, izinkan saya memberitahu Anda, roh tanah dari tanah yang diberkati ini belum mati, di daerah terdalam, harta karun almarhum Gu Immortal menunggu. Apa? Hu Mei Er tercengang, tapi ada kabut tebal di sana dan lebih dari 100.000 anjing menjaganya. Pergi ke aula kontrol pusat, itu tidak cukup hanya dengan kita berdua. Mo Wu Tian tertawa dalam-dalam. Hu Mei Er adalah wanita yang cerdas, dia segera mengerti niat Mo Wu Tian.
Matanya bersinar saat dia tertawa singkat, hehehe, bukankah mudah untuk merekrut orang? Hu Mei'er adalah orang yang menentukan, dia meninggalkan permaisuri telur hijau, merekrut Master Gu Iblis sendirian dengan Mo Wutian. Dengan jaringannya, dan kultivasi dan reputasi Mo Wutian, sekelompok besar Master Gu Iblis segera berkumpul. Menambahkan detail harta karun Gu Immortal, pedagang iblis Lisian, bintang berapi api Baotong, kadal batu Li Qiang dan lainnya semuanya berkumpul. Mo Wutian kembali ke kabut, tidak lagi sendirian, tetapi dengan pasukan iblis yang berjumlah ribuan orang. Mereka akhirnya di sini. Bai Ningbing yang duduk di atas bukit berdiri perlahan. Kabut bisa mengaburkan penglihatan orang, tetapi karena bantuan roh darat, Bai Ningbing memiliki penglihatan yang jelas, dan bisa melihat pasukan aliansi iblis. Mo Wutian mengamati sebentar sebelum berkata, Li Qiang, bawa 300 orang dan serang secara langsung. Setelah beberapa lusin langkah, Anda akan menghadapi anjing lapis baja-baja. Bertarung saat Anda mundur, bergerak ke kiri dan terlibat dengan anjing krisan Akita. Kalahkan mereka dan Anda akan menyerang ke arah tenggara. Hu Mei'er, bawa 500 orang, dan pergi ke kiri. Saat Anda berjuang melewatinya, Anda akan bertemu dengan anjing simbol petir, anjing pagar dan anjing mayat, tidak keberatan dengan kerugian, serang saja ke arah utara. Baotong, pergilah ke jalan yang benar, bawa 800 orang. Ke arah barat daya, buat keributan dan teriak saat Anda menyerang, tidak ada anjing yang akan menghalangi Anda selama 500 langkah. Setelah Anda bertemu dengan anjing simbol petir, bertarung dan menyerang dengan semua yang Anda miliki, jika Anda tidak dapat menerobos dalam 45 menit, mundur kembali ke sini. Lisian, bawa 400 orang sebagai cadangan, bersiaplah untuk mobilisasi kapan saja, jika saya tidak memberikan perintah, jaga pasukan yang kembali. Lalu bagaimana denganmu Mo Wutian? Mata Lisian bersinar dengan makna yang dalam saat dia bertanya. Saya jelas akan berjaga di pangkalan, kenapa, Anda punya masalah? Mo Wutian memandang Lisian dengan ringan dengan ekspresi. Mata ungunya, Lisian merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Kapan Mo Wutian ini menjadi begitu menakutkan? Kultivasinya melonjak dan niat membunuhnya meluap, sepertinya dia menerima warisan kuno yang luar biasa, jika tidak, bagaimana dia bisa meningkat begitu banyak? Saya pikir Raja Binatang kecil itu bisa bertarung dengannya, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar jenius nomor 1 jalan iblis, dia terlalu menakutkan. Hati Lisian menjadi dingin saat dia mematuhi perintah itu. Dengan pengaturan seperti itu, 4 ahli iblis membawa pasukan mereka dan menyerang ke arah kabut sesuai dengan perintah Mo Wutian. Itu akan datang. Tatapan Bai Ningbing bersinar saat ekspresinya gugup, dengan cepat memobilisasi kelompok anjing. Pasukan anjing yang diam mulai bergerak, seperti batu kilangan raksasa. Adapun Master Gu ini, mereka menjadi kacang hijau dan kacang kuning, dalam waktu singkat, mereka digiling untuk ditempelkan. Lebih dari setengahnya tewas, beberapa melihat bahaya dan segera mundur. Pasukan iblis menderita kerugian besar, menginvestasikan lebih dari 1000 orang, tetapi hanya beberapa ratus yang kembali. Tuan Muda Wutian, apakah Anda benar-benar melihat dengan jelas? Li Qiang bertanya, saya menyerang sesuai dengan instruksi Anda. Kami memang bertemu dengan anjing lapis baja pada gelombang pertama, dan kami mundur ke kiri, tetapi kami bertemu dengan serangan anjing simbol petir dan anjing krisan Akita. Angkanya terlalu besar, kami tidak bisa menghadapinya. Setelah pembantaian yang, kami hanya bisa kembali. Temperamen Baotong bahkan lebih marah, saya membawa 800 orang, tetapi tidak mendengar suara teriakan dari sisi barat laut. Tapi ke arah sisi tenggara, saya mendengar orang-orang berkelahi. Saya membawa pasukan saya ke sana dan bertemu dengan serangan gabungan dari anjing simbol petir, anjing pagar dan anjing mayat. Ekspresi Hu Mei'er juga jelek, Tuan Muda Wutian, saya mendengarkan Anda dan bersiap untuk menyerang. Tapi 800 langkah masuk, saya tidak melihat kelompok anjing. Tepat ketika saya bingung, kelompok anjing datang mengepung kami, untungnya kami berhasil berbalik dan berjuang kembali, jika bukan nyawa saya akan hilang di sana. Lisian tanpa ekspresi, berdiri di satu sisi. Kelompoknya dimaksudkan untuk melindungi Gu Master yang kembali, dan melawan kelompok anjing yang mendekat. Meskipun ada banyak pasukan yang mundur, tidak ada satu anjing pun yang datang, menyebabkan dia membuang waktunya menunggu.
Ekspresi Mo Wutian serius. Setelah beberapa saat, dia berbicara, saya dapat melihat skenario sebenarnya jauh lebih jelas daripada Anda semua. Ada seseorang yang memanipulasi anjing-anjing ini, itu bukan formasi tetap tetapi yang selalu berubah. Itulah mengapa kalian semua gagal. Semua orang terkejut, ada seseorang yang mengendalikan mereka. Siapa itu? Mo Wutian menggelengkan kepalanya, kabutnya terlalu tebal, saya hanya bisa melihat sosok samar, saya tidak tahu identitas pihak lain. Tapi pasti ada dalang, hanya kecerdasan manusia yang bisa bereaksi dengan sempurna. Tapi tidak masalah, saya memiliki pemahaman tentang jalur perbudakan, mulai sekarang Anda harus menyerang seperti ini, untuk menerobos pengepungan mereka dan mendapatkan harta karun Gu Immortal. Wajah semua orang memiliki noda darah saat mereka saling memandang, mengangguk enggan karena kekuatan peringkat 5 Mo Wutian serta daya pikat harta karun abadi. Tapi kali ini, mereka masih kembali dalam kekalahan, menderita kerugian yang lebih besar dari sebelumnya. Orang di balik ini memiliki pencapaian tinggi dalam jalur perbudakan, saya meremehkannya. Mo Wutian mengerutkan kening, dia telah memikirkan rencana yang sempurna, menggunakan keempat rute untuk bekerja sama. Tetapi pihak lain bereaksi dengan cepat dan mengetahui niatnya. Dengan sengaja mengendalikan pasukannya untuk mencegat 4 rute sebelum mereka bertemu, gerakan seperti itu berada di level seorang master. Mo Wutian, kamu harus memberikan penjelasan. Kami berjuang dengan nyawa kami dan kehilangan begitu banyak orang, tetapi kami bahkan belum melihat bayangan harta karun itu. Apakah Anda berdiri di sini untuk bersenang-senang? Kamu adalah Master Gu peringkat 5, kamu harus berusaha juga. Bao Tong sangat marah saat dia berteriak sambil mencengkeram lukanya. Aduh, kamu ingin penjelasan? Hehe, kalau begitu aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Mo Wutian tertawa sinis, saat mata ungunya bersinar. Bao Tong terkejut saat dia menatap Mo Wutian, tidak bisa bergerak. Sesaat kemudian, dia jatuh ke tanah. Mati, para Gu Master menjadi keributan. Bintang berapi api Bao Tong, dia adalah Gu Master jalur api peringkat 4 yang terkenal. Mo Wutian bahkan tidak menyerang, dia membunuhnya dengan satu tatapan. Kamu ingin penjelasan, aku memberimu penjelasan, apakah kamu puas? Jika kamu tidak senang, kamu bisa memberitahuku. Mo Wutian melihat mayatnya sambil menunggu jawaban. Kamu tidak berbicara, sepertinya kamu puas. Mo Wutian tertawa, melihat sekeliling, hehehe. Bao Tong puas, bagaimana dengan kalian? Apakah kamu ingin penjelasan dariku juga? Itu adalah keheningan total di sekelilingnya. Mo Wutian membunuh orang dalam sekejap mata, Bao Tong berada di peringkat 4 tahap atas tetapi dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan, langsung mati. Para Gu Master Iblis ketakutan dan terkejut, menyesali keserakahan mereka, mengapa mereka mengikuti Mo Wutian. Sekarang mereka diikat, mereka ingin pergi. Terlambat. Hu Mei'er dan yang lainnya menundukkan kepala, tidak menatap mata Mo Wutian. Teknik pembunuhan Mo Wutian menyebabkan ketakutan pada mereka. Mereka berpikir bahwa dia baru saja maju ke peringkat 5, dan mungkin tidak memiliki kehebatan peringkat 5 yang sebenarnya, tetapi untuk berpikir kekuatan bertarungnya setara dengan Wu Gui dan yang lainnya. Berapa umurnya? Jenius nomor 1 dari Jalan Iblis, tanpa diragukan lagi. Setelah membangun dominasinya, Mo Wutian tertawa menyeramkan lagi, Gu Bao Tong masih ada, kalian bisa berpisah di antara kalian sendiri, perlakukan itu sebagai kompensasi dariku. Saat dia berkata demikian, mata Gu Master bersinar. Li Xian adalah orang pertama yang bereaksi, dengan swoosh, dia bergerak seperti kelinci, menerkam mayat Bao Tong dan mengambil gunya. Hampir pada saat yang sama, Hu Mei'er dan Li Qiang bereaksi dan memulai penjarahan mereka juga. Yang lain hanya bisa menonton, tidak berani bersaing. Ketiganya membagi kekayaan Bao Tong di antara mereka sendiri, menghasilkan banyak karena dendam dalam diri mereka menghilang, berubah menjadi penghormatan untuk Mo Wutian. Mo Wutian bisa membunuh orang dengan tatapannya, itu tidak mengherankan, itu adalah gerakan pembunuh berbasis penglihatan. Jenis gerakan pembunuh ini secara langsung bersaing dengan jiwa satu sama lain, yang kalah akan memiliki jiwa mereka tersebar, bahkan tidak diberi kesempatan untuk meledakkan diri sendiri Gu mereka. Mo Wutian adalah Gu Master Jalan Jiwa, kekuatan jiwanya jauh di atas rekan-rekannya, berurusan dengan Bao Tong dan yang lainnya sangat mudah. Batuk, batuk,
Li Xian terbatuk, berkata karena ada kelompok binatang buas yang menjaga, area itu harus menjadi tempat aula kontrol pusat berada, kekayaan Gu Immortal kemungkinan besar ada di sana tapi bagaimana kita bisa masuk dengan semua anjing ini? Dia bijaksana seperti hantu, sebagai orang yang memperoleh manfaat paling banyak dari tubuh Baotong, dia segera menyatakan dukungannya terhadap Mo Wutian. Berbicara tentang harta karun Gu Immortal, perhatian Hu Mei'er dan Li Qiang dibawa kembali ke ini. Mo Wutian memandang sekelompok orang ini, mereka semua terluka dan kelelahan, bersama dengan beberapa ketakutan yang tersisa, moral berada pada titik terendah sepanjang masa. Dia menghela nafas, benar-benar kru yang beraneka ragam. Sepertinya saya hanya bisa merekrut lebih banyak orang untuk memiliki harapan masuk. Sebarkan berita, terlepas dari benar atau iblis, katakan saja bahwa Tai Mu Bai dan yang lainnya telah memasuki aula dan memperoleh warisan Raja Kuan, para Master Gu itu menghalangi kita di luar aula dan mencoba menimbun harta karun. Ini, Hu Mei'er ragu-ragu. Mo Wutian tertawa dingin, waktu hampir singkat, begitu tanah yang diberkati runtuh, kita tidak akan memiliki apa-apa lagi. Tanpa lebih banyak orang, bisakah kita menerobos? Tuan muda benar. Hu Mei'er dengan cepat menjawab. Akhirnya berhenti. Di lereng gunung, Bai Ningbing menghela nafas lega, tetapi sedikit mengernyit. Metode yang diberikan Fang Yuan kepadanya sudah setengah habis. Setelah beberapa serangan lagi, dia akan kehabisan akalnya. Hahaha, taktikku untuk menemukan kesempatan dalam kekacauan berhasil. Setelah meledakkan tembok ini, saya akan mendapatkan Raja Bao, warisan Wang Badan. Xiao Mang tertawa keras. Saat ini, dia sendirian di gua tersembunyi. Di hadapannya, ada pintu batu yang tinggi dan kokoh. Selama diledakkan, warisan terakhir Raja Bao akan diperoleh. Bam, 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 cahaya bersinar saat ledakan meledak. Sesaat kemudian, Xiao Mang menghentikan serangannya sambil terengah-engah, menatap pintu batu dengan penuh kebencian. Pintunya utuh, tidak ada jejak retakan. Jalur cahaya berfokus pada kecepatan dan pemurnian, kekuatan penghancur tidak cocok dengan jalur api. Raja Bao jelas ingin menemukan orang yang ditakdirkan yang dapat menggunakan tipe api Gu untuk menerobos. Tapi saya tidak memiliki Gu seperti itu. Xiao Mang mengertakkan gigi, merasa marah. Pada saat ini, seorang Gu Master datang untuk melapor. Keluar, siapa yang membiarkanmu masuk? Warisan Raja Bao adalah milikku sendiri. Apa katamu? Xiao Mang memarahi tetapi tiba-tiba mendengar laporan bawahannya dan meraih kerahnya, mengangkatnya, kamu bilang ada harta karun Gu Immortal yang tersembunyi di kabut tebal, dan orang-orang mencoba untuk menurunkannya sekarang. Ya, informasi ini telah beredar, Master Gu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, bagaimana saya berani berbohong kepada Anda Tuan Muda kedua? Bawahan itu dengan cepat menjawab, jangan panggil aku Tuan Muda kedua. Aku benci gelar itu. Xiao Mang memarahi, melihat pintu batu ini dengan enggan, saat tatapannya berubah dari keraguan menjadi tekad. Wang Badan hanyalah Master Gu peringkat 5, meskipun dia disebut Raja Bao, dia hanya peringkat yang sama dengan Xiao Mang. Bagaimana warisannya bisa dibandingkan dengan harta karun abadi Gu? Pergi, ayo pergi. Xiao Mang memimpin bawahannya dan bergerak cepat. Jumlah orang meningkat. Di lereng, cemberut Bai Ningbing semakin dalam karena ada hampir 10.000 orang berkumpul di luar kabut. Orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, bahkan ada peringkat 1 dan 2. Tapi masih ada Gu Master, berkumpul bersama, mereka membentuk gelombang pasang yang bisa menyapu semua yang menghalangi jalurnya. Meskipun dia mengendalikan 100.000 anjing, dia adalah orang tunggal. Di luar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke dalam dengan keinginan yang membara. Mereka semua tertarik dengan harta karun abadi. Saat orang-orang membuat keributan, Mo Wutian tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Motifnya tercapai, burung mati untuk makanan dan manusia mati untuk keberuntungan, ini adalah hati manusia. Di jalan yang benar, mereka mengorganisir orang dan menyerang ke dalam kabut. Hu Mei'er melihat jauh, khawatir, Tuan Muda Wutian, semua Master Gu Iblis sudah ada di sini, apakah Anda akan berdiri dan mengarahkan mereka untuk membentuk kelompok? Kita tidak bisa membiarkan jalan lurus mencuri harta karun. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ada kabut tebal, dengan anjing lapis baja yang bertindak sebagai dinding baja, apa yang bisa dilakukan garda depan mereka?
Mo Wutian tertawa dingin, menolak untuk bertindak. Jalan yang benar lebih unggul dari jalan iblis, mereka lebih bersatu, dan lebih mudah untuk bersatu, sedangkan anggota jalan iblis adalah penyendiri. Meskipun dia Mo Wutian memiliki kultivasi peringkat 5, dia masih muda dan ini adalah pertama kalinya dia memimpin, dia tidak bisa menaklukkan semua orang. Ahli iblis tua seperti Kong Ritian dan Li Feile tidak akan mendengarkannya dengan mudah. Hanya ketika mereka menyadari bahwa bekerja sama memiliki manfaat, dia dapat menggunakan kesempatan itu untuk mengambil alih dengan mudah. Tapi sekarang, di aula, penyempurnaan Gu telah mencapai periode krusial. Setelah setengah hari, kulit kacang emas bertabrakan dengan perjalanan ilahi Gu. Bam bam bam, penglihatan Fang Yuan dan Feng Wuyu menjadi hitam saat guntur meraung di telinga mereka. Kesempatan ilahi tidak terbatas, bepergian melalui tanah. Aktifkan TY. Fang Yuan berteriak, menggunakan seluruh energinya untuk mengaktifkan perjalanan ilahi Gu. Perjalanan ilahi Gu adalah Gu abadi, bagaimana dia, seorang manusia, bisa mengaktifkannya dengan mudah. Tapi untungnya, roh tanah membantunya diam-diam, saat esensi abadi mengalir keluar, perjalanan ilahi Gu berubah menjadi bintik-bintik ringan saat memasuki kulit kacang emas. Perubahan kualitatif telah dimulai. Xiao Mang melihat kabut di depannya, tatapannya dalam dan serius. Dia mengandalkan kultivasi peringkat 5-nya untuk mendapatkan posisi komando jalan yang benar. Dia mengorganisir banyak serangan, tetapi kembali dengan kegagalan besar, menderita kerugian besar. Dalam kabut, anjing yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi, menyebabkan setiap gelombang Gu Master yang masuk menderita luka parah. Tidak peduli seberapa besar kerugiannya, itu tidak akan menghalangi jalanku. Harta karun abadi, ini adalah harta abadi. Mata Xiao Mang bersinar dengan kecemerlangan, berteriak penuh semangat di dalam hatinya. Ayo pergi lagi, atur gelombang orang berikutnya. Xiao Mang menginstruksikan, tetapi kali ini, orang-orang kecil bergabung. Pelajaran menyakitkan ada tepat di depan mereka, terlepas dari manfaat besar, Master Gu yang saleh ini mulai ragu-ragu, lagi pula mereka hanya memiliki satu kehidupan. Sekelompok pengecut. Xiao Mang melihat mereka ragu-ragu dan memarahi di dalam hatinya. Waktu hampir-hampir habis baginya, selain harta abadi ini, dia juga memiliki warisan Raja Bao untuk diperoleh. Jika kita memiliki jalur perbudakan Gu Master mengendalikan kelompok binatang buas, kita dapat menggunakannya sebagai umpan meriam, mengurangi korban Gu Master kita, dan mendapatkan kembali moral kita. Xiao Mang memikirkan hal ini. Dalam situasi seperti itu, pentingnya jalur perbudakan Gu Master terbukti. Di mana Wu Shentong klan Wu? Dengan bantuannya, kita akan bisa menembus kabut dan mencapai aula pusat. Xiao Mang bertanya, tapi jawaban yang dia dapatkan mengecewakan. Wu Shentong telah hilang, bahkan anggota klan Wu mencoba menemukannya. Xiao Mang memandang faksi iblis, dan hatinya bergetar, tidak hanya Wu Shentong, bahkan Wu Gui dan Zhang Sansan dari jalan iblis tidak ada. Apakah Guru Gu mengendalikan anjing-anjing di kabut salah satu dari ketiga orang ini? Xiao Mang terus menebak saat dia melihat ke arah aula besar. Namun, kabut menghalangi penglihatannya, menyebabkan dia merasa lebih kesal dengan situasi tersebut. Kabut sialan ini, sangat menyebalkan. Sayang sekali Wan Li Xiongfeng tidak ada, jika tidak, angin ilahi klan saya akan meniup kabut ini. Master Gu klan Wan berseru. Jika pemimpin klan lama klan saya ada di sini, mengapa kita takut pada anjing-anjing ini? 4 orang tua klan Tai mendengus. Tuan Xiao Mang, kami tidak membuat kemajuan apapun, faksi iblis memandang kami seperti lelucon. Apa yang harus kita lakukan? Penyembuh terkenal jalan lurus Tao Zi datang dan bertanya pada Xiao Mang. Iblis ini, Xiao Mang memandang faksi iblis saat iritasi di hatinya semakin meningkat. Sepertinya aku harus bergerak. Dia mendengus, saat cahaya cemerlang muncul di matanya, kalian semua, mundur. Semua orang mendengar ini dan mundur puluhan langkah jauhnya. Segera, lingkungan Xiao Mang dikosongkan, menekankan keberadaannya. Xiao Mang berdiri di tempat, menutup matanya saat pikirannya memasuki bukaannya, mengaktifkan esensi purba kristal ungunya. Pasang surut laut purba menjadi lebih besar. Setelah menyimpan energi sejenak, mata Xiao Mang terbuka, karena laut purbanya telah berubah menjadi tsunami yang marah, sejumlah besar esensi purba memasuki 3 cacing Gu. Cahaya ekstrim Gu, keinginanku Gu,
Tombak cerah Gu, gerakan pembunuh, tombakku yang mulia. Tubuh Xiao Mang bersinar dengan cahaya putih yang menusuk, intensitas cahayanya padat, mengembang seperti gundukan. Tubuh Xiao Mang bermandikan cahaya, dia memiliki penampilan yang mengesankan, seperti roh suci yang turun. Dia mengangkat jari ke arah kabut. Segera, cahaya di sekitarnya dimanipulasi, dan ditembakkan dengan ganas. Semua sinar matahari putih melesat pada saat yang sama, membentuk tombak cahaya sepanjang 1,8 meter dan setebal 0,6 meter. 60% esensi kristal ungu di bukaannya habis dalam serangan yang satu ini. Tombak cahaya itu kuat, menembus kabut dan mendarat di gundukan dengan kecepatan tinggi. Bam! Ledakan dahsyat terjadi. Cahaya yang intens menyebabkan mata semua orang tertutup rapat, saat mereka mundur selangkah tanpa sadar. Bahkan mata Mo Wutian menyipitkan mata menjadi garis tipis. Ledakan itu menyebabkan tanah bergemuruh, karena setelah cahaya, arus udara mulai menyebar keluar. Arus udara berubah menjadi angin kencang, bertiup ke segala arah menyebabkan banyak orang kehilangan pijakan. Guh! Di aula, Fang Yuan dan Feng Tianyu yang sedang memurnikan Gu terganggu dan keduanya memuntahkan seteguk darah. Wajah Bai Ningbing pucat, telinganya berdengung setelah serangan itu. Ini adalah kekuatan Master Gu peringkat 5. Untungnya, langkah pembunuh seperti itu tidak langsung mengenai saya. Jika mendarat di sini, Gu defensif saya bahkan tidak akan bertahan sedetik pun. Bai Ningbing tak terelakkan merasakan keterkejutan yang luar biasa. Gerakan pembunuh dari Master Gu peringkat 5, itu bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh saat ini. Saat keputihan memudar dari matanya, dia bisa melihat bahwa di lokasi di mana tombak cahaya mendarat, ribuan anjing menguap. Gundukan itu telah berubah menjadi kawah. Bai Ningbing menghirup udara dingin, dengan kekuatan seperti itu, hanya beberapa pukulan lagi dan formasi anjing akan hancur. Kepercayaan dirinya turun lagi, tetapi Fang Yuan telah menginstruksikannya sebelumnya apa yang harus dia lakukan jika dia terkena gerakan yang begitu hebat. Saat Bai Ningbing memanipulasi, sejumlah besar anjing bergegas ke kawah, saat pertahanannya dinaikkan sekali lagi. Terengah-engah, begitu banyak anjing. Hati Xiao Mang berat, dan Master Gu yang benar dan iblis juga tersentak tajam. Ketika ada kabut sebelumnya, mereka tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi sekarang kabut hilang, penglihatan semua orang jelas. Lebih dari 90.000 anjing, padat digundukan, membentuk pertahanan ember besi. Anjing simbol petir, anjing krisan Akita, anjing pagar, anjing baju besi baja, anjing yin. Beberapa orang menghitung, setiap kelompok anjing memiliki lebih dari 5.000 dan lebih. Begitu banyak raja anjing, seseorang berteriak, tidak peduli berapa banyak anjing yang ada, mereka tidak bisa menyembunyikan raja anjing karena watak mereka. Selain anjing krisan Akita yang unik, raja-raja anjing ini semuanya duduk, seperti nyala api dalam kegelapan, sangat menarik perhatian. Anjing dan raja anjing ini bukanlah ancaman besar, tapi ada begitu banyak berat, Hua Hijau, Lagu Asap, Heng Ringan dan Heng Bintang, 5 anjing gunung besar ini. Beberapa Master Gu dengan penglihatan yang baik menjadi pucat. Pertahanan luar terdiri dari anjing simbol pencahayaan, anjing krisan Akita, dan anjing biasa lainnya. Lingkaran pertahanan dalam terdiri dari 5 anjing gunung besar. Adapun pintu masuk aula, garis pertahanan terakhir, ada beberapa ratus pria berbulu. Seluruh formasi itu ketat dan aman, namun tidak kaku, mereka semua memiliki mobilitas dan fleksibilitas. Formasi besi yang luar biasa. Mata ungu Mo Wutian bersinar dengan cahaya saat dia merasakan situasinya semakin merepotkan. Bahkan lebih banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke aula perunggu. Aula yang megah namun sederhana memiliki prasasti dan desain intrinsik, memberikan suasana kuno. Itu aula perunggu yang berisi harta karun abadi. Selama kita melewati anjing-anjing, kita akan mencapai aula besar. Harta abadi, saya ingin tahu kekayaan apa yang menakjubkan menanti kita. Tatapan semua orang memanas, gawang ada di depan mereka, itu membuat keserakahan mereka meluap. Hehehe, sudah waktunya. Mo Wutian melihat sekeliling, merasakan perubahan suasana. Keserakahan seperti api yang membakar di hati semua orang. Tetapi pasukan anjing besar menghalangi mereka, semua orang tahu bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan pernah berhasil. Ini adalah dasar kerja sama. Tuan Xiao Mang,
mari kita bicara tentang kerjasama. Tubuh Mo Wutian seperti hantu asap hitam, mengambil beberapa langkah dan tiba di hadapan Xiao Mang. Xiao Mang mendengus, ketika dia melihat pasukan anjing yang luar biasa, dia memikirkan kerjasama. Tapi dia takut ditolak oleh Mo Wutian dan juga khawatir tentang reputasinya sendiri jika dia mendekati faksi iblis untuk bekerja sama sebagai pembudidaya peringkat 5 yang benar. Saat ini, Mo Wutian mendekatinya secara pribadi, itu adalah musik di telinganya. Xiao Mang mendengus, sikapnya tidak dingin atau panas, saat dia melakukan kontak mata dengan Mo Wutian. Mo Wutian segera memahami niat Xiao Mang. Dia sangat meremehkan kemunafikan seperti itu, tetapi dia berkata, kemudian dalam 15 menit, kita akan menyerang dari depan dan belakang bersama. Xiao Mang mengangguk, berbalik, tidak lagi menatapnya. Mo Wutian mencibir, berjalan kembali dan memberitahu orang-orangnya, saya baru saja mendekati Xiao Mang dan menggelisahkannya, untuk berkompetisi dengannya. Selanjutnya, kita akan berbagi menjadi dua, menyerang bersama dari dua sisi. Kami akan bersaing untuk melihat siapa yang masuk ke aula perunggu lebih dulu, apakah faksi yang benar atau kami faksi iblis menang. Xiao Mang mengumumkan di sisi lain, iblis serakah dan tidak bermoral, menemukan saya untuk bekerja sama, jelas saya menolak mereka. Bagaimana saya bisa bekerja dengan sampah ini? 15 menit kemudian, mereka akan menyerang, kami akan mengambil kesempatan dan menyerang saat mereka menanggung beberapa tekanan untuk kami. Hahaha. Tuan Muda Wutian memerintah. Kalahkan orang-orang munafik yang benar ini. Demonic Gu Master marah saat mereka berteriak, Tuan Xiao Mang bijaksana, biarkan iblis itu menarik musuh untuk kita. Para Gu Master yang benar sangat bersemangat. Membunuh. 15 menit kemudian, serangan dimulai. Orang benar dan iblis jauh, menyerang dari dua arah. Bai Ningbing tersembunyi di suatu tempat, mengandalkan visi bersamanya dengan roh tanah, menggunakan kesadaran ilahinya untuk memindai medan perang. Puluhan ribu anjing menggonggong dan memamerkan cakar mereka saat mereka menyerang ke depan. Seketika, darah mengalir dan anggota tubuh yang patah beterbangan. Semua jenis cacing gu bersaing, seperti tarian api dan es, petir meledak dan tanah terbalik, tanaman merambat hijau tumbuh tanpa henti. Membunuh. Yi Chong menyerang ke depan, berani dan tak kenal takut. Tubuhnya ditutupi sisik ikan biru, angin meniup rambut merahnya yang menyala ke udara. Di sekelilingnya, ada gelombang spiral biru muda, bersama dengan sirip hitam yang tumbuh di punggungnya, dia sepertinya telah menjadi hiu yang menakutkan di laut. Tidak ada anjing yang bisa menghalanginya. Harta karun abadi, jika saya bisa mendapatkannya dan berhasil dalam misi saya pasti akan bisa mengubah nama keluarga saya menjadi sang ketika saya kembali ke klan. Tatapan Yi Huo ditentukan saat dia berubah menjadi dewa api, menyerang bahkan lebih ganas daripada Yi Chong, kemanapun dia pergi, ada api yang menyala dan anjing yang menangis. Kong Ritian tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi hujan kelopak. Li Xian tertawa dingin, sementara orang tidak menyadarinya, dia menggunakan gu peringkat 5-nya dan menyembunyikan tubuhnya, diam-diam bergerak maju. Mari kita bekerja sama, dengan saya menyembuhkan tidak ada kekhawatiran. Tao Zi berteriak saat banyak Gu Master berkumpul. Orang-orang bergerak dan dalam pertempuran besar ini, Yan Jun bergerak perlahan dan mantap, seperti pelancong biasa. Seorang raja anjing yang kuat dan pemberani menerkamnya, ekspresi Yan Hun tidak berubah saat dia berubah menjadi bayangan berlubang. Raja anjing melompat dan langsung melewati bayangan. Bayangan itu berkedip, berubah kembali ke tubuh daging Yan Jun. Raja anjing di belakangnya sudah bertempur dengan Gu Master di belakang. Para Gu Master menunjukkan semua kemampuan mereka, bertarung dengan kelompok anjing. Adegan itu sekacau mungkin, dan Bai Ningbing hampir tidak bisa menghadapi sejumlah besar lawan, mulai bingung. Membunuh, menyerang, sial, kenapa ada begitu banyak anjing? Jeritan pembunuh, teriakan, lolongan menyedihkan, umpatan dan lolongan anjing digabungkan untuk membentuk keributan besar yang tampaknya mengguncang dunia. Pertempuran bahkan belum dimulai selama 5 menit, darah telah terbentuk menjadi sungai dan ada mayat di mana-mana. Bai Ningbing bersembunyi di suatu tempat rahasia dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan kelompok anjing. Dengan bantuan roh daratan, dia dapat secara bertahap menstabilkan situasi. Anjing simbol petir, anjing krisan Akita dan binatang anjing umum lainnya menderita korban paling banyak.
Gu Master setelah menyerang setengah jalan melalui binatang anjing dan berlari ke formasi 5 anjing gunung besar, memiliki banyak korban. Berat, Hua Hijau, Lagu Asap, Heng Ringan dan Heng Bintang, kelima anjing besar ini sangat kuat dan formasi melingkar mereka sangat dapat diandalkan. Mereka seperti bendungan besar yang menghalangi Master Gu yang menyerang seperti air pasang. Pada tahap ini, baik faksi yang benar maupun iblis menderita banyak korban. Kakak, tunggu. Meng Tu meraih lengan Jiao Huang menderita luka parah dari mana darah mengalir keluar tanpa henti. Jiao Huang meminjam kekuatan Meng Tu untuk nyaris tidak bergerak bersama dengan mayoritas. Saat ini, mereka tidak bisa mundur. Mereka bahkan tidak bisa berhenti untuk beristirahat. Jika mereka meninggalkan pasukan, binatang anjing akan menenggelamkan tubuh mungil mereka. Saudaraku, kami telah membuat kerugian besar kali ini. Kami menerima tugas klan Sang untuk mendapatkan kepala Fang Zheng. Untuk berpikir kami akan menemukan harta abadi, kami menyerah pada keinginan kami untuk mendapatkan manfaat materi dan dengan demikian jatuh ke dalam kesulitan yang begitu putus asa. Jiao Huang menghela nafas. Keduanya adalah peringkat 3 Gu Master, kelompok pembunuh terkenal dari jalur iblis. Mereka bahkan berhasil membunuh Gu Master peringkat 4 Xiao Fulu. Mereka berpikir untuk bergabung dengan klan Sang dan dengan demikian siap untuk diam-diam menangani Fang Yuan. Tapi sepanjang jalan, mereka tidak menemukan peluang bagus. Setelah menyerang ke tanah yang diberkati, mereka menemukan harta abadi, dan mengikuti dengan mayoritas. Hasilnya, mereka mengirim diri mereka ke dalam bahaya. Dalam pertempuran kacau ini, hanya ahli peringkat 5 yang bisa bergerak tanpa hambatan. Tahap puncak peringkat 4 bisa bertarung dengan gagah berani. Peringkat 4 tahap atas harus bergerak bersama kerumunan. Master Gu peringkat 1 dan 2 itu merupakan korban terbanyak. Master Gu peringkat 3 juga harus mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup. Namun meski begitu, Gu Masters masih menyerang ke depan tanpa henti. Harta karun abadi ilusi memicu keinginan fanatik mereka yang paling gila. Mereka menyerang dengan sembrono, semua delusi tentang mendapatkan harta abadi dan mencapai kesuksesan dalam hidup, menjadi seorang ahli. Hanya untuk sekelompok orang tertentu, pada saat kematian mereka, mereka tenang dan menyesal tanpa henti. Sayangnya, sudah terlambat. Orang-orang ini telah menjadi gila, melupakan hidup atau mati mereka sendiri atas bujukan harta abadi. Tai Ruonan memperlambat langkahnya, dia dikejutkan oleh keadaan medan perang. 4 orang tua klan Tai mengelilinginya dalam formasi pelindung. Cara saya melihatnya, ini mungkin ada hubungannya dengan Mo Wutian itu. Kepala 4 orang tua klan Tai tiba-tiba berkata dengan suara lembut. Kamu mengatakan, tatapan Tai Ruonan melintas. Jauh, Mo Wutian bergerak maju memimpin, tertawa gila-gilaan dengan mata ungu dalamnya yang berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Dia adalah Gu Master Jalan Jiwa dan diam-diam menggunakan Gu-nya untuk membuat semua orang lebih fanatik. Anggota Jalan Iblis semuanya harus dibunuh. Tai Ruonan mendengus, niat membunuh di hatinya melonjak. Tuan muda, Mo Wutian adalah ahli peringkat 5, dia bukan seseorang yang bisa kita lawan dengan mudah. Kita perlu menangani hal-hal mendesak terlebih dahulu, tujuan kita bukanlah dia. Salah satu dari 4 orang tua klan Tai membujuk. Tai Ruonan mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya dengan berat, tatapannya tegas seperti besi. Benar, masalah terpenting saat ini masih Raja Binatang Kecil Fang Zheng. Hahaha, aku tiap berpikir jalur perbudakan Gu Master dalam kegelapan hanya akan berjumlah ini. Mo Wutian tertawa terbahak-bahak, angin kencang yang bertiup di medan perang meniup rambut hitamnya dan api iblisnya menari merajalela. Tuduhan bersatu dari Gu Master yang benar dan iblis berjalan jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Bai Ningbing bagaimanapun juga seorang pemula, sebelumnya, dia memiliki formasi dan instruksi Fang Yuan untuk diikuti. Tetapi situasi saat ini menjadi lebih kompleks dengan lebih banyak perubahan baru, itu jauh lebih dari yang bisa dia ambil dan ini pada gilirannya adalah kekurangan yang jelas bagi Gu Master di tingkat Mo Wutian. Mata Mo Wutian bersinar berulang kali dengan cahaya menakutkan, pada saat yang sama saat menyerang ke depan, dia melakukan banyak tugas. Dia terus-menerus mengendalikan Gu-nya untuk menyerang binatang anjing dan juga untuk memengaruhi pikiran orang dan menciptakan suasana fanatik. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan Gu-nya untuk mengintai medan perang.
Jalur perbudakan Gu Master selalu memiliki serangan yang kuat dan bisa melawan banyak lawan hanya dengan kekuatan satu orang. Tapi segala sesuatu di dunia ini seimbang. Jalur perbudakan memiliki kelemahan yang jelas, selain konsumsi sumber daya yang sangat besar yang mereka butuhkan, kekuatan individu mereka lemah dan mudah dibunuh. Mo Wutian sedang mencari posisi Bai Ningbing. Selama dia membunuh Bai Ningbing, formasi binatang anjing akan berantakan dan sebagian besar dari mereka bahkan akan berpencar tanpa perlawanan. Menemukanmu. Tatapan Mo Wutian tiba-tiba terkonsentrasi saat dia menemukan tempat persembunyian Bai Ningbing. Hehehe, beri aku hidupmu. Dia tertawa dan melemparkan lengan bajunya, sosoknya berubah menjadi bola kabut iblis ungu. Kabut iblis bergerak melalui medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan, dan hanya dalam waktu beberapa napas hanya 1000 langkah dari Bai Ningbing. Tidak baik, Bai Ningbing menemukan kabut yang menyertai, dan jantungnya tenggelam. Mo Wutian adalah Master Gu peringkat 5 sementara Bai Ningbing hanya di peringkat 4, hanya dengan ini dia akan kesulitan untuk melawannya, apalagi sekarang ketika dia melakukan banyak tugas dan mengendalikan binatang anjing. Untungnya, saya juga memiliki kartu truf saya. Bai Ningbing terkejut tetapi tidak panik seperti yang dia mau, pergi gigit dia, Bahuang. Seorang kaisar anjing besar seukuran bukit mendengar perintah itu dan dengan satu lompatan, terbang lebih dari 100 kaki dan menabrak Mo Wutian. Asuh, Bahuang menggonggong keras, kulitnya seperti sambaran dari biru, menekan seluruh medan perang dan membuatnya diam. Setelah gonggongan, binatang anjing itu berkobar dengan semangat yang tinggi, korban di antara Gu Master menjadi lebih intens. Kaisar anjing, fisiknya agung dengan seluruh tubuhnya ditutupi bulu ramping kuning. Ia memiliki kepala seperti singa dengan surai tebal di lehernya yang menyilaukan seperti matahari. Ini adalah seorang kaisar di antara binatang buas dan bukan sesuatu yang bisa dipandang rendah. Begitu menggunakan Gu liar di atasnya, ia bisa bersaing dengan Master Gu peringkat 5. Brengsek, Mo Wutian mengutuk ketika dia dihentikan oleh Bahuang. Bai Ningbing menghela nafas lega, tetapi tepat pada saat ini, cahaya perak yang menyilaukan melesat melalui medan perang dan muncul di depannya seketika. Hehehe, junior jalan iblis, perhatikan baik-baiknya. Cahaya perak berubah menjadi sosok manusia, ahli jalan lurus peringkat 5 Xiao Mang. Ying Ming, Bai Ningbing menahan tekanan dan memerintahkan dalam benaknya, mengirim kaisar anjing kedua. Kaisar anjing kedua ini seukuran binatang anjing biasa. Ada pola indah di kulitnya yang putih salju seperti bunga sakura merah muda. Menahan tekanan kuat Xiao Mang, Gu liar pada kaisar anjing diaktifkan dan menciptakan awan di bawah kaki Ying Ming, memungkinkannya terbang. Hanya seekor anjing liar. Itu sebenarnya kaisar anjing. Xiao Mang mengejek tetapi setelah beberapa pertukaran serangan secepat kilat dan bertahan, dia menarik penghinaannya dan bertarung dengan hati-hati. Ekspresi Bai Ningbing suram. Meskipun dua ahli peringkat 5 diblokir, situasi ini hanya sementara. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, kebijaksanaan manusia lebih unggul dari binatang buas. Cepat atau lambat, Mo Wutian dan Xiao Mang akan memahami kartu truf kaisar anjing dan kemudian dapat bergerak dengan mudah, bahkan melewati mereka untuk langsung membunuh Bai Ningbing. Bai Ningbing melihat sekeliling medan perang, Master Gu lainnya masih berada di tengah medan perang bertarung dan menyerang ke depan, mereka untuk sementara tidak ada ancaman. Bai Ningbing menghela nafas lega dan mengalihkan pandangannya ke aula perunggu. Tidak banyak waktu, mata birunya menyipit, mengeluarkan cahaya yang jernih dan dingin. Di dalam aula perunggu, Fang Yuan mengambil seteguk besar udara, terengah-engah. Sementara itu, Feng Tianyu sudah terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Darah mengalir keluar dari 7 lubang Fang Yuan, tetapi dia tidak peduli, sepasang mata cerah menatap ke depan. Agu mengeluarkan cahaya cemerlang saat melayangkannya di udara. Itu tidak memiliki bentuk konkret, kadang-kadang, itu seperti awan berwarna-warni dan kadang-kadang seperti pusaran cahaya. Keberhasilan. Fang Yuan dipenuhi dengan kegembiraan, dia telah berhasil menyempurnakan perjalanan ilahi Gu. Sekarang hanya tersisa satu langkah dan dia bisa mendapatkan bukaan kedua Gu. Kamu berhasil, kamu benar-benar berhasil. Roh tanah muncul di samping Fang Yuan. Itu sangat lemah tetapi matanya bersinar dengan cahaya, penuh kebahagiaan atas keberhasilan itu. Kamu layak menjadi Gu immortal masa depan,
kamu benar-benar bisa menyempurnakan perjalanan ilahi Gu, luar biasa. Memang pilihan yang tepat untuk mempercayakan tugas ini kepada Anda. Sekarang, langkah yang paling sulit telah berlalu, ini berjalan lancar di depan. Selanjutnya, Anda perlu menggunakan Gu jam tangan ketiga dan itu akan sukses tanpa sedikit pun kesulitan. Roh tanah menghela nafas panjang, desahannya penuh emosi. Ribuan tahun upaya akhirnya berhasil hari ini. Resepnya memang berhasil, saya benar-benar senang. Tapi sayang sekali, bahwa saya tidak dapat melihat bukaan kedua Gu pada akhirnya. Setelah selesai berbicara, tubuh roh darat Bagui berangsur-angsur menjadi semakin redup hingga benar-benar menghilang. Itu sudah mati. Esensi abadi di kuali perunggu hampir selesai dengan hanya jejak tipis yang tersisa. Tanah yang diberkati telah runtuh sebagian besar dan berada di ambang kepunahan. Bagui yang sudah tua telah membantu Fang Yuan dalam menyempurnakan Gu dan juga membantu Bai Ningbing untuk menjaga, akhirnya tidak tahan dengan tekanan seperti itu dan benar-benar layu. Tetapi dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya di mana ia telah mati karena keputusasaan di bawah serangan banyak Gu Masters, itu jauh lebih diberkati selama hidup ini dan bahkan bisa dikatakan telah mengalami kematian yang layak. Kematian Bagui berarti esensi abadi tidak bisa digunakan lagi. Namun, Fang Yuan tidak gugup. Untuk langkah terakhir berikutnya, esensi abadi dapat diganti dengan batu purba dalam jumlah besar. Bahkan jika Bagui masih hidup, jejak esensi abadi di kuali perunggu itu diperlukan untuk mendukung pengoperasian tanah yang diberkati dan tidak dapat digunakan untuk memurnikan Gu. Kesulitan penyempurnaan Gu abadi ini melebihi jangkrik musim semi-musim gugur. Baru saja, kejutan besar ke aula utama hampir menyebabkan semua upaya, dan jika penyempurnaan Gu gagal, hanya dengan tubuh fanaku, aku pasti akan mati karena serangan balik bahkan tanpa punya waktu untuk mengaktifkan jangkrik musim semi-musim gugur. Selain itu, langkah yang paling penting ini memiliki tuntutan yang ekstrim pada pikiran dan manusia tidak dapat menahannya. Untungnya, saya memilih untuk memperbudak Feng Tianyu hanya untuk aman, jika tidak, langkah ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan sudah menjadi Gu Immortal ketika dia menyempurnakan jangkrik musim semi-musim gugur. Sekarang kali ini, dia menyempurnakan Immortal Gu dengan kualifikasi manusia dan dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk sukses. Namun, pertama-tama, Gu Immortal yang misterius telah memeras otaknya dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti dan menyempurnakan resep ini. Kedua, resepnya menggunakan perjalanan ilahi Gu abadi yang sangat mengurangi kesulitan yang tidak masuk akal. Dan akhirnya, itu tidak dilakukan oleh Fang Yuan sendirian, dia mendapat bantuan roh tanah dan juga Grandmaster jalur perbudakan Feng Tianyu. Semua ini membantu Fang Yuan menyelesaikan langkah yang paling sulit dan berbahaya. Selanjutnya saya harus menggunakan jam tangan ketiga Gu, ini jauh lebih sederhana. Benar, saya ingin tahu bagaimana situasi di luar. Fang Yuan menenangkan pikirannya dan kemudian mulai mendengar teriakan dan keributan di luar aula utama. Fang Yuan, hati-hati. Seseorang menerobos formasi anjing, Gu Master peringkat 4 datang ke arahmu. Tepat pada saat ini, peringatan Bai Ningbing tiba. Ekspresi Fang Yuan berat saat dia perlahan berdiri. Saat ini, roh tanah sudah mati dan Fang Yuan tidak dapat melihat pemandangan di luar aula. Namun, dengan kenangan hidupnya sebelumnya, dia bisa menebak satu atau dua hal tanpa melihat situasinya. Hanya ada dua ahli peringkat 5 di tanah yang diberkati, Xiao Mang dan Mo Wutian, mereka akan ditahan oleh dua kaisar anjing untuk beberapa waktu. Ada banyak Master Gu peringkat 4, tetapi saat ini, hanya ada satu yang bisa mengisi daya ke tempat ini. Itu adalah pemimpin klan muda dari klan Yan Jun. Dia memperoleh warisan jalan hantu kuno dan menghususkan diri dalam bersembunyi dan menyerang. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menyerang melalui formasi binatang anjing. Fang Yuan merenung, itu adalah kebenaran juga. Jalan hantu pernah berkembang di zaman kuno, konsepnya adalah menjadi longgar dan riang, tak terkalahkan melalui penghindaran. Selama seseorang bisa menghindari setiap serangan, itu adalah bentuk tak terkalahkan. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, jalur hantu Yan Jun telah menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa dalam pertempuran Gunung Yitian, menantang jalan iblis Gu Masters dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Itu sampai Mo Wutian muncul dan memukulinya agar mundur.
Tanah yang diberkati ini tidak memiliki pertahanan yang kuat. Area tengah sangat penting tetapi hanya ada aula perunggu yang dibangun di sana, meskipun dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang, pertahanannya sangat tipis, semuanya terlihat mengesankan tetapi tidak berguna. Jika itu seperti tanah yang diberkati Hu Immortal dengan gunung dan Hun sebagai pertahanan, itu hanya akan seperti parit surgawi dan bahkan Gu Immortals akan pusing menghadapinya. Bahkan tanah berkah saya sendiri yang memiliki struktur laut darah jauh lebih baik daripada aula ini. Fang Yuan dalam hati merasakan kebencian. Dia berjalan ke arah Feng Tianyu dan menendangnya. Bangun. Bangun, kata Fang Yuan dengan suara dingin. Feng Tianyu telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar, jika bukan karena dia menanggung sebagian besar tekanan, Fang Yuan mungkin tidak akan berhasil menyempurnakan ke tahap ini. Mas, menguasai. Dia terbangun dengan mata merah, rambutnya berantakan seperti rumput liar dan wajahnya putih pucat, tubuhnya bergoyang saat dia menyapa Fang Yuan. Keluar dari aula utama dan blokir jalur hantu peringkat 4 Gu Master. Bahkan jika kamu harus mengorbankan hidupmu. Fang Yuan dengan kejam memerintahkan. Ya, bawahan akan melakukan yang terbaik. Feng Tianyu menggigit bibirnya dan berjalan keluar. Esensi purbanya hampir sepenuhnya dikonsumsi, dan dia tidak memiliki kekuatan bertarung yang cukup tersisa. Selain itu, sebagai Grandmaster jalur penyempurnaan, dia tidak mengkhususkan diri dalam pertempuran yang intens. Hampir dijamin bahwa dia tidak akan kembali hidup-hidup dari misi ini. Namun, Fang Yuan saat ini masih perlu melanjutkan langkah. Terakhir, dia tidak memiliki kekuatan lain yang tersisa, sehingga dia hanya bisa mengirim Feng Tianyu. Aperture kedua Gu adalah prioritas utama. Mengorbankan Grandmaster jalur penyempurnaan untuk itu tidak banyak. Fang Yuan duduk dalam posisi bersila dan melihat cahaya indah yang terus berubah di udara. Pada langkah ini, bukaan kedua Gu sebagian besar sudah sepenuhnya dan bertukar antara nyata dan surrealis, bentuk dan tidak berbentuk. Itu tidak dapat dipindahkan dan juga hanya bisa ada selama 6 jam. Setelah 6 jam, jika penyempurnaan masih belum dilakukan, cahaya akan hilang dan semua upaya sebelumnya akan. Tidak ada jalan kembali sekarang, selama saya menyelesaikan langkah terakhir ini, saya akan mendapatkan aperture kedua Gu. Hanya saja, Fang Yuan tanpa sadar membelai perutnya dengan ekspresi serius. Di tanah yang diberkati, waktu terbang 3 kali lebih cepat daripada dunia luar, jangkrik musim semi-musim gugur pulih sangat cepat dan membawa tekanan besar ke bukaan. Meskipun aperture Fang Yuan berada di peringkat 4 tahap atas, ia tidak dapat menahan tekanan ini dan ada indikasi retakan kecil di permukaan aperture. Selanjutnya, dia masih harus menggunakan 2 jam tangan ketiga Gu, dan dengan efek yang dilapisi, aliran waktu akan 9 kali lebih cepat. Pada saat itu, bisakah aperture-nya menahan tekanan? Fang Yuan bukanlah seseorang yang akan mengambil risiko secara sembrono dan telah merencanakan dengan cermat sebelum memulai penyempurnaan Gu. Dia memiliki peluang besar untuk memenangkan pertaruhan ini. Selama dia mendapatkan bukaan kedua dan segera meninggalkan tanah yang diberkati, dia akan dapat memiliki beberapa bulan istirahat. Dia secara alami memiliki beberapa rencana cadangan saat itu. Ketiga tonton Gu, pergi. Dia menenangkan pikirannya dan mengumpulkan konsentrasinya untuk memulai langkah terakhir. Di bawah pengaruh jam tangan ketiga Gu, bola cahaya itu segera mulai berubah dengan cepat, sinar cahaya menyilaukan dan mengeluarkan aura misterius yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perjalanan ilahi Gu memperluas ruang dan jam tangan ketiga Gu memadatkan waktu. Ini adalah penggunaan hukum ruang dan waktu, ini benar-benar cara Gu yang diturunkan dari era dahulu kala. Pengetahuan sejati berasal dari latihan dan Fang Yuan memperoleh pemahaman dari ini. Waktu berlalu, efek Gu ketiga pertama mendekati akhirnya. Bola cahaya samar-samar mengeras, mengeluarkan bentuk produk akhir. Teriakan dari luar aula utama menjadi lebih keras, tetapi apakah itu Mo Wutian, Xiao Mang, atau Yan Jun dan sebagainya, belum ada yang menyerang ke dalam. Bagus, selanjutnya adalah jam tangan ketiga kedua Gu. Melihat penyempurnaan yang akhirnya akan berhasil, bahkan Fang Yuan mulai merasa bersemangat. Namun, tepat saat ini, suara Bai Ningbing terdengar, "Fang Yuan, hati-hati. Tai Ruonan telah mematahkan garis pertahanan dan datang ke arahmu." Ekspresi Fang Yuan berubah.
Pada saat ini, seluruh perhatiannya terkonsentrasi pada penyempurnaan dan dia tidak bisa menarik diri darinya. Bagaimana dia bisa menghadapi musuh? Dengan Feng Tianyu yang sudah dikirim, dia tidak memiliki kekuatan pertahanan. Apa yang harus dilakukan? Bai Ningbing, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih tidak akan datang untuk menjagaku? Aku tidak bisa bergerak sekarang, jika aku mati, kamu juga akan mati di bawah kekuatan sumpah racun Gu. Fang Yuan mentransmisikan suaranya yang marah. Dia sangat tidak berdaya dan hanya bisa memanggil Bai Ningbing. Tanpa Bai Ningbing untuk mengambil kendali, kelompok anjing di luar pasti akan menjadi sekelompok pasukan tanpa pemimpin dan akan ada kekacauan besar. Dan segera, sekelompok pahlawan bisa membunuh. Namun, Fang Yuan tidak peduli tentang itu. Saat ini, dia seperti ikan di talenan, siapapun bisa membantainya dengan dia bahkan tidak memiliki sedikit kekuatan pembalasan. Jika seseorang tidak melindunginya, dia akan dengan mudah dibunuh oleh Tai Ruonan. Untungnya, penyempurnaan Gu sudah berada di tahap akhir dan sekarang hanya jam tangan ketiga kedua Gu yang harus digunakan. Fang Yuan hanya berharap lebih banyak waktu. Selama dia membuat setiap hitungan detik dan menyelesaikan penyempurnaan, dengan banyak gerakan peringkat 4 dan peringkat 5 Gu padanya, dia bisa keluar dari pengepungan dan melarikan diri hidup-hidup. Adapun Bai Ningbing, hehe, dia cocok untuk memblokir musuh yang masuk, penggunaannya akan maksimal. Adapun apa endingnya, itu bukan sesuatu yang bisa dipertimbangkan Fang Yuan saat ini. Bam! Pintu besar aula didorong terbuka dengan keras. Tai Ruonan masuk ke dalam dan melihat pemandangan di aula, dia pertama-tama linglung sebelum segera bereaksi dengan keterkejutan dan kebahagiaan. Raja binatang kecil, hari ini adalah hari aku akan mengambil kepalamu. Dia masuk untuk membunuh bahkan sebelum dia selesai berbicara. Dengan lambaian tangannya, jarum emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Bai Ningbing, aura kematian yang terkonsentrasi datang menerkamnya, dan Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Hus! Angin dingin bertiup dan es mulai menyebar, membentuk dinding es yang menghalangi semua jarum emas. Saat berikutnya, Bai Ningbing juga muncul di pintu masuk aula utama. Namun, kondisinya jelas tidak baik, dia berlumuran darah dan luka memenuhi tubuhnya. Luka paling parah ada di punggungnya, luka yang menyebar dari bahunya ke sakrumnya, sangat dalam bahkan tulangnya pun bisa dilihat. Ada potongan-potongan daun hijau yang menempel di pakaiannya, rambut peraknya hangus, dan seluruh lengan kirinya berwarna ungu, dia jelas diracuni. Cepat, blokir dia. Fang Yuan berteriak, aku hanya butuh sedikit waktu. Kamu masih punya waktu luang untuk mengatakan omong kosong seperti itu, manfaatkan saja waktu ini untuk menyempurnakan Gu. Bai Ningbing mengertakkan gigi dan mengutuk sebelum mulai melawan Tai Ruonan. Tai Ruonan tertawa dingin, jarum emasnya terbang seperti kilat dengan kekuatan ofensif yang sangat menakutkan. Bai Ningbing mengatupkan giginya, dia menderita luka parah dan bahkan tidak memiliki 10% dari kekuatan aslinya, dia segera jatuh ke dalam kerugian. Beberapa gerakan kemudian, cedera Bai Ningbing semakin intensif, pergelangan kakinya terkilir dan tubuhnya goyah. Tai Ruonan dengan tajam mengambil kesempatan ini untuk bergerak untuk serangan sengit. Bai Ningbing kembali menderita luka parah dan jatuh ke tanah. Aku akan membunuhmu dulu. Jejak yang ada di dahi Tai Ruonan melintas dan berubah menjadi padat, membentuk belati terbang emas yang melesat dengan ganas. Hus! Belati terbang emas memotong udara menuju leher Bai Ningbing, tetapi meleset hanya dengan celah garis rambut dan menembus ubin perunggu. Bai Ningbing berguling dengan cepat dan menghindari serangan fatal itu, berteriak, berapa lama kamu masih membutuhkannya? Jantung Fang Yuan berdebar keras saat dia mengertakkan gigi dan berteriak, sebentar, tunggu bahkan jika kamu mati. Jika aku mati, kamu juga tidak akan bisa hidup. Bai Ningbing mengutuk tetapi terganggu oleh serangan Tai Ruonan. Pelanggaran Tai Ruonan datang gelombang demi gelombang, Bai Ningbing dikirim mundur sedikit demi sedikit dan hanya bisa menghindar menjadi prioritasnya, berjuang di antara garis tipis hidup dan mati. Beberapa gerakan lagi kemudian, Bai Ningbing tersentak dengan kasar, saya tidak bisa melanjutkan. Fang Yuan, aku akan menghancurkan diri sendiri. Bakatmu sudah kembali 100%. Fang Yuan terkejut. Bagaimana menurutmu? Bai Ningbing mengutuk. Fang Yuan menyipitkan matanya, Bai Ningbing berubah kembali menjadi fisik es jiwa gelap utara adalah hal yang pasti.
Tapi dia tidak menyangka itu secepat ini. Menurut perhitungannya, meskipun waktu mengalir 3 kali lebih cepat di tanah yang diberkati, seharusnya hanya setelah beberapa bulan lagi. Fang Yuan berada di titik kritis dari proses penyempurnaan dan tidak dapat mengalihkan pikirannya untuk mempertimbangkan terlalu banyak. Penghancuran diri dari 10 fisik ekstrim memiliki kekuatan ekstrim dan bahkan peringkat 5 Gu Master harus mengambil tindakan menghindar. Setelah Bai Ningbing menghancurkan diri sendiri, akan ada perubahan ekstrim dalam seluruh situasi pertempuran. Cobalah untuk bertahan, kecuali kamu tidak bisa mengendalikannya lagi, jangan. Fang Yuan berteriak. Dia sedang menyempurnakan Gu dengan punggung menghadap ke pintu masuk dan tidak bisa melihat situasi konkret dari pertarungan antara Tai Ruonan dan Bai Ningbing. Tanggapan yang dia terima, bagaimanapun, adalah desahan dalam-dalam Bai Ningbing. Sudah terlambat. Saat berikutnya, Fang Yuan merasakan aura dingin menyebar kemana-mana di aula utama dan suhu menurun dengan cepat. Retak, ada suara es yang terus-menerus terbentuk. Gu apa ini? Teriakan terkejut Tai Ruonan juga sampai ke telinga Fang Yuan. Fang Yuan menoleh dengan susah payah untuk melihat dan melihat aula utama sudah menjadi dunia es dan salju. Bai Ningbing melayang tinggi di udara, seluruh tubuhnya berubah menjadi kristal es, mirip dengan situasi ketika dia menghancurkan diri sendiri kembali di Gunung Qingmao. Angin dingin bertiup dan gletser naik, menghancurkan Tai Ruonan dengan kekuatan yang besar dan agung. Tai Ruonan memiliki ekspresi galak saat dia dengan cepat mundur keluar. Namun, pintu aula utama sudah terkondensasi menjadi es, dia seperti kura-kura yang terperangkap dalam toples dan dikelilingi oleh lapisan es. Apakah ini fisik jiwa es gelap utara yang legendaris? Tai Ruonan berteriak kaget. Tapi sudah terlambat, dia disegel di dalam es seperti serangga dalam kuning. Namun, es tidak berhenti menyebar dan menyebar ke arah Fang Yuan. Bai Ningbing, Bai Ningbing, Fang Yuan berteriak dengan cemas, tetapi tidak ada tanggapan dari Bai Ningbing. Tubuhnya hampir menjadi satu dengan es dan seluruh wajahnya mulai berubah menjadi tidak jelas. Matanya yang seperti kristal tidak lagi bersinar dan benar-benar meredup. Brengsek, otak Fang Yuan sakit karena kecemasan, es sudah mencapai tubuhnya, dia hanya bisa menggunakan Yang Gu. Yang Gu terbang keluar dan mendarat di tubuh Bai Ningbing. Segera aura yang dan dinginnya sedingin es terbentuk menjadi pusaran air esensi purba, adegan di Gunung Qingmao bertahun-tahun yang lalu muncul sekali lagi. Es berhenti menyebar, tetapi gangguan ini hampir menyebabkan penyempurnaan Gu gagal. Jantung Fang Yuan berdebar keras karena terkejut, dan dia segera memusatkan semua perhatiannya tanpa mengkhawatirkan situasi di belakangnya. Di bawah upaya dan kendalinya, awan cahaya akhirnya mengembun menjadi bukaan kedua Gu. Gu abadi, saya akhirnya berhasil. Saat ini, hati Fang Yuan meledak dengan kegembiraan. Semua usahanya dan semua risiko yang dia ambil telah menciptakan hasil yang sangat memuaskan. Pow, tepat pada saat ini, bila es tajam menembus jantung Fang Yuan, menembus dari belakangnya dan keluar dari dadanya. Pupil Fang Yuan menyusut seukuran jarum, dan dia melihat ke belakang dengan susah payah. Bai Ningbing, Anda, Fang Yuan, untuk berpikir akan ada hari di mana kamu jatuh ke dalam perangkap. Tai Ruonan perlahan berjalan mendekat, tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Bersambung.